Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Sebelumnya kita telah masuk pada kisah Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur dan perbedaan informasi antara Quran surat Yusuf dengan kitab Kejadian. Sekarang kita lanjutkan lagi. Menurut kitab Kejadian pasal 25 sampai 30, setelah saudara-saudara Nabi Yusuf memasukkan Nabi Yusuf ke sumur, kemudian mereka istirahat agak jauh dari sumur sambil mengawasi apa yang akan terjadi di sumur. Kemudian tidak lama kemudian datang melintas pedagang yang diidentifikasi sebagai pedagang dari Madian. Yehuda melihat rombongan pedagang itu kemudian mengumpulkan saudara-saudaranya. Pada saat itu Ruben tidak ada, tetapi Yehuda mengatakan kepada saudara-saudaranya agar tidak membunuh Nabi Yusuf, mengingatkan untuk tidak membunuh Nabi Yusuf, tapi menjual Nabi Yusuf kepada para pedagang tersebut. Dari kejauhan mereka kemudian melihat para pedagang itu menurunkan timba ke sumur. Dan setelah itu mereka terlihat mengangkat dan terasa kelihatan dari jauh kalau mengangkatnya itu terlihat terasa berat. Dan ternyata ketika sampai kepada permukaan sumur, yang ditimba bukan air tetapi Yusuf, tapi Nabi Yusuf yang diangkat, Tentu dengan melihat hasil mengambil airnya ternyata adalah anak muda yang cakap, yang ganteng, mereka tentu senang. Dan mereka mempunyai rencana terhadap anak muda tersebut. Melihat bahwa Yusuf sudah diangkat lagi dari sumur, kemudian Yehuda dan saudara-saudaranya mendatangi pedagang tersebut dan mengatakan bahwa Yusuf adalah milik mereka. Diinformasikan dalam kitab tersebut adalah dikatakan Yusuf adalah milik mereka. Artinya dengan kata-kata tersebut maka mereka menyatakan Yusuf itu bukan saudara tetapi milik atau budak mereka. Sehingga dengan perkataan itu mereka bisa menjual kepada pedagang Madian. Akhirnya terjadi tawar-menawar dengan para pedagang Madian. Dan disepakati harga untuk Nabi Yusuf adalah disebut 20 sikal perak. Setelah itu Nabi Yusuf dibawa oleh pedagang tersebut ke Mesir. Setelah para pedagang itu pergi, tidak lama kemudian datang Ruben yang tidak melihat bagaimana proses Nabi Yusuf dijual. Ruben merasa menyesal karena tidak mengetahui proses itu, tapi tidak dijelaskan menyesalnya itu bagaimana dalam kitab tersebut. Mungkin Ruben tidak puas dengan harga yang disepakati antara pedagang Madian dengan saudara-saudaranya.
Setelah itu kemudian saudara-saudaranya menyembelih kambing dan mengambil baju Yusuf untuk dilumuri darah kambing, ya. Dan baju tersebut dibawa pulang dan kemudian ditunjukkan kepada bapaknya sebagai bukti bahwa Nabi Yusuf telah dimakan binatang buas. Dan disebut bahwa Nabi Yakub mengira bahwa Yusuf telah diterkam oleh binatang buas. Jadi Nabi Yakub disebut percaya di situ bahwa Yusuf telah dicabik-cabik oleh binatang buas. Tapi anehnya baju itu tidak tercabik-cabik, tapi Nabi Yakub percaya bahwa Nabi Yusuf telah diterkam oleh binatang buas. Kalau diterkam binatang buas, mestinya bajunya juga ikut tercabik-cabik, tapi faktanya bajunya tidak tercabik-cabik. Ayat-ayat pada kitab Kejadian tersebut menunjukkan bahwa ada maksud tertentu kepergian atau perginya Nabi Yusuf dari saudara-saudaranya atau hilangnya Nabi Yusuf dari rumahnya itu adalah kesalahan Nabi Yakub, bukan kesalahan saudara-saudara Nabi Yusuf. Tapi akibat Nabi Yakub mengizinkan Yusuf untuk nyusul saudara-saudaranya, kemudian Yusuf diterkam oleh binatang buas. Ya. Jadi maksud dari ayat-ayat tersebut adalah menggambarkan seperti itu. Sehingga kesalahan ditimpakan kepada Nabi Yakub, bukan kepada itikat saudara-saudaranya yang memang sengaja menjauhkan Nabi Yusuf dari kehidupan mereka. Itu adalah informasi dari kitab Kejadian pasal 25 sampai 30 dan kitab Kejadian pasal 37 ayat 31 sampai 36, ya. Al-Quran surat Yusuf ayat 16-20 mengisahkan dengan urutan yang berbeda. Setelah Yusuf dimasukkan ke sumur, kemudian anak-anak Nabi Yakub ini pulang. Ya. Sengaja pulang pada malam hari, kemudian pulangnya dengan menangis, dengan membawa baju gamis Yusuf yang sengaja dilumuri darah palsu, yaitu darah binatang sebagai bukti bahwa Yusuf telah meninggal diterkam serigala. Kemudian atas informasi dari anak-anaknya itu, Nabi Yakub tidak percaya atas cerita anak-anaknya. Dan hanya bersabar setelah menyerahkan keselamatan Yusuf kepada Allah. Baru hari berikutnya, setelah lewat malam, pagi harinya, mereka kembali ke sumur, ya. Dan pada saat kembali ke sumur itu, barulah mereka bertemu dengan para pedagang Madian dan kemudian Nabi Yusuf diangkat oleh pedagang Madian. Setelah itu baru ada transaksi antara saudara Nabi Yusuf dengan para pedagang Madian yang disebut dengan harga murah, beberapa dirham saja. Penyebutan dalam Quran disebut dengan harga murah beberapa dirham saja, itu juga sekaligus mengkonfirmasi bahwa Ruben menyesal karena tidak menyaksikan penjualan Nabi Yusuf kepada
penjualan Nabi Yusuf oleh saudara-saudaranya kepada para pedagang Madian karena harganya murah. Ya, gitu. Jadi perbedaannya dengan Quran surat Yusuf adalah awalnya Nabi Yakub menolak permintaan saudara-saudaranya Nabi Yusuf untuk mengajak Nabi Yusuf, tapi karena kemudian terus disesak oleh saudara-saudaranya dan mereka berjanji untuk menjaga keselamatan Nabi Yusuf, dan Nabi Yakub tidak punya alasan yang cukup kuat untuk menolak permintaan saudara-saudara untuk mengajak Nabi Yusuf untuk ikut menggembala kambing, karena harus adil Nabi Yakub terhadap anak-anaknya, bahwa Nabi Yusuf juga harus ikut menggembalakan kambing untuk sebagai sumber penghidupan mereka semua. Dan Nabi Yakub dalam Quran surat Yusuf tidak percaya pada informasi dari saudara-saudara Nabi Yusuf bahwa Nabi Yusuf telah diterkam serigala. Jadi perbedaan utamanya di situ antara kitab Kejadian dan kitab Kejadian dengan Quran surat Yusuf. Selain itu Quran surat Yusuf juga menginformasikan bahwa pada saat Nabi Yusuf itu ada di dalam sumur, Nabi Yusuf mendapatkan wahyu lagi yang menyatakan bahwa Nabi Yusuf akan mengkisahkan peristiwa ini suatu saat ya, pada saudara-saudaranya kembali. Wahyu itu tentu mengkonfirmasi pernyataan Nabi Yakub sebelumnya ketika mendengarkan mimpi Nabi Yusuf yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf telah diangkat menjadi nabi pada saat bermimpi itu. Dan wahyu yang diterima dalam sumur itu juga membuktikan bahwa perkataan Nabi Yakub bahwa Nabi Yusuf telah menjadi nabi itu adalah benar. Jadi ada perbedaan yang signifikan ya antara Quran surat Yusuf dengan kitab Kejadian pada peristiwa Nabi Yusuf, mulai dari mimpi sampai dimasukkan ke sumur sampai dijual ke pedagang Madian. Itu ada perbedaan yang signifikan, bahkan bertentangan. Kelanjutan kisahnya adalah Nabi Yusuf di Mesir. Ya. Kitab Kejadian pasal 37 menjelaskan bahwa ketika Nabi Yusuf dijual ke Mesir, saat itu berumur 17 tahun. Artinya sudah cukup dewasa ya, dan sudah terbiasa mengembala kambing dan domba. Dengan perhitungan dari umur-umur para rasul dan nabi sejak Nabi Ibrahim sehingga sampai Nabi Yusuf, ya, maka dapat dihitung bahwa ketika Nabi Yusuf pada saat umur 17 tahun dibawa ke Mesir, itu bersamaan dengan terjadi sekitar tahun 1920 sebelum Masehi hingga 1910 sebelum Masehi. Jadi itu dihitung dari kapan Nabi Ibrahim lahir, terus ditambah terus dengan umur-umur para nabi dan rasul berdasar informasi dari kitab Kejadian, maka dapat ditemukan bahwa Nabi Yusuf dibawa ke Mesir itu terjadi sekitar tahun 1920 sebelum Masehi hingga 1910 sebelum Masehi. Pada tahun itu Mesir adalah negara yang peradabannya paling tinggi dibanding negara-negara lainnya di sekitarnya. Ya. Namun sesembahannya atau agamanya tidak berubah ya,
sejak zaman Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Yusuf masih belum berubah. Yang disembah adalah Dewa Amun-Ra. Dewa Amun-Ra. Ini adalah patung dan relief Dewa Amun-Ra di Mesir ya. Sampai sekarang masih terpelihara meskipun sudah ada yang ada yang hilang, tangannya ada yang patah, kemudian ada yang bagian badan yang tercungkil ya, ada bagian kaki yang hilang dan sebagainya, tapi kepalanya masih utuh, demikian juga topi yang dikenakan masih utuh, sehingga kalau kita lihat gambar sebelah kanan itu adalah gambar ilustrasi modern tentang Dewa Amun-Ra ya. Itu imajinasi dari Dewa Amun-Ra bangsa Mesir pada saat itu ya. Keren juga itu yang membuat. Ibu kota Mesir pada saat Nabi Yusuf dibawa ke Mesir adalah Memphis ya. Pada saat Nabi Yusuf di Mesir ada dua kemungkinan siapa raja yang menjadi Parao atau menjadi Fir'aun di Mesir, yaitu antara masa akhir Raja Senusret II yang memerintah Mesir pada tahun 1895 sebelum Masehi sampai 1878 sebelum Masehi, atau masa awal pemerintahan Raja Senusret III yaitu tahun 1878 sebelum Masehi sampai 1800 sebelum Masehi. Saat itu Senusret II atau Senusret III itu adalah raja dinasti ya, masa kerajaan tengah dinasti ke-12 ya. Kalau Nabi Ibrahim itu adalah kerajaan awal Mesir, kalau zaman Nabi Yusuf ini sudah masuk ke kerajaan tengah dinasti ke-12, masa akhir raja keempat atau masa awal raja kelima. Perlu diketahui bahwa Parao atau Fir'aun dinasti ke-12 ini selain menggunakan gelar Senusret juga menggunakan gelar Amenemhat ya. Ada yang menggunakan Amenemhat, ada yang menggunakan Senusret ya. Yaitu kerajaan tengah dinasti ke-12, masa akhir raja keempat atau masa awal raja kelima ya. Jadi Senusret II itu adalah raja keempat dan Senusret III itu adalah raja kelima dinasti ke-12 kerajaan Mesir, kerajaan tengah di Mesir ya. Quran surat Yusuf ayat 21-22 mengkisahkan bahwa orang Mesir yang telah membeli Nabi Yusuf kemudian menyerahkan kepada istrinya ya. Jadi oleh pedagang Madian setelah dibawa ke Mesir kemudian dibeli oleh seorang prajurit pengawal raja ya, pengawal raja Mesir. Kemudian setelah dibeli oleh pengawal tersebut diserahkan kepada istrinya ya. Dan dalam ayat tersebut dijelaskan pula bahwa orang tersebut yang membeli itu ingin anak yang dibelinya itu juga dijadikan anak angkatnya. Ya.
juga dijadikan anak angkatnya. Artinya apa? Bahwa orang yang membeli Nabi Yusuf ini belum punya anak. Ya. Ada masalah mungkin dengan siapa yang bermasalah, apakah orang tersebut atau istrinya. Ya. Yang Quran tidak menyebut siapa nama istrinya. Ya. Saat itu belum disebut nama istrinya. Ya. Kemudian orang yang membeli itu menyerahkan kepada istrinya agar anak ini dipelihara dan diberi pekerjaan yang baik dan kalau bisa diangkat sebagai anak angkat. Tentu dengan melihat fisik Nabi Yusuf, orang tersebut sangat baik fisik maupun tingkah lakunya, anak tersebut kemudian sangat tertarik kepada Nabi Yusuf sehingga berkeinginan untuk menjadikan Nabi Yusuf sebagai anak angkatnya. Quran surat Yusuf 21-22 juga menginformasikan pada saat itu, pada saat penjualan, pada saat Nabi Yusuf telah dibeli oleh orang Mesir tersebut, Nabi Yusuf telah dianugerahi ilmu mentakwil mimpi. Ya. Jadi Nabi Yusuf telah diberi mukjizat untuk bisa mentakwil mimpi. Jadi saya kira sangat masuk akal pada saat itu sudah diberi ilmu takwil mimpi. Karena apa? Pada saat itu Nabi Yusuf sudah menginjak dewasa sehingga sudah pantas untuk bisa mendapatkan wahyu untuk mentakwil mimpi. Dengan orang dewasa maka takwilnya akan dipercaya, ya, takwilnya akan dipercaya oleh orang lain. Jadi Quran surat Yusuf menginformasikan hal itu. Ketika Nabi Yusuf dibawa ke Mesir sudah mempunyai mukjizat untuk mentakwil mimpi. Ini adalah gambar pengawal raja yang membeli Nabi Yusuf. Hanya saja Nabi Yusuf digambar terampok kecil, ya, terampok kecil, karena umur 17 tahun tentu tidak setinggi itu, ya, tidak serendah itu tingginya, tapi pasti lebih tinggi lagi, bisa sejajar dengan pembelinya, ada fisiknya bisa sebesar para pembelinya atau penduduk Mesir yang lainnya. Kitab Kejadian pasal 39 ayat 1-7 mengisahkan di Mesir rombongan kabilah pedagang dari Madian tersebut kemudian menjual Nabi Yusuf di pasar. Ya, di pasar, di mana di pasar itu ada pasar ada tempat khusus untuk jual beli budak, ya. Jadi Nabi Yusuf dijual sebagai budak. Ya. Dan dibeli, disebut di sini di kitab Kejadian, dibeli oleh pejabat kepala pengawal Firaun Raja Mesir. Jadi jabatannya tinggi, ya, sudah tinggi karena disebut sebagai pejabat kepala pengawal Firaun Raja Mesir. Nah, sudah cukup tinggi. Jadi pejabat kepala. Dan ada informasi nama pejabat tersebut yaitu bernama Potifar. Nah, jadi kitab Kejadian memberikan informasi itu, yang informasi itu tidak diinformasikan oleh Al-Quran, tapi Al-Quran tidak informasi ini tidak tentang nama, tentang jabatan ini tidak bertentangan dengan apa yang ada di Al-Quran, ya. Jadi bisa kita pegang bahwa pejabat orang yang membeli itu adalah pejabat kepala pengawal Firaun dengan nama Potifar. Oleh Potifar kemudian Nabi Yusuf diserahkan kepada kepala rumah tangganya untuk dididik, dipekerjakan dan diberikan tempat yang baik di istananya. Nah, itu adalah proses menunjukkan ada proses, tidak langsung diambil anak angkat oleh Potifar, tapi ada proses mendahului
untuk diambil anak angkat, yaitu diserahkan kepada kepala rumah tangganya untuk dididik, dipekerjakan, dan diberi tempat yang baik di istananya. Al-Quran tidak menyebut nama istri Potifar. Namun kaum muslim sangat mengenal nama istri Potifar adalah Zulaikha. Di mana nama tersebut berasal dari buku tafsir tentang kisah Nabi Yusuf yang bersumber dari tabi'in, yaitu Wahab ibnu Munabbih, Zaid ibnu As-Salam, dan Fudail ibnu Iyad. Beberapa imam mengisahkan dari tabi'in tersebut, yaitu antara lain Imam As-Suyuti, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Katsir, Imam Fakhr ad-Din Ar-Razi, dan Imam Az-Zamakhsyari, serta Imam At-Tabari. Itu adalah para imam yang menyebut nama istri Potifar adalah Zulaikha. Oleh karena itu selanjutnya dalam kisah ini akan menggunakan nama Zulaikha untuk menyebut istri Potifar, meskipun ya, nanti di kitab Kejadian ya, disebut nama istri Nabi Yusuf, dan nama istri Nabi Yusuf itu bukan Zulaikha. Ya. Ya. Istri Nabi Yusuf bernama Asnat. Ya. Asnat ini yang mempunyai dua orang anak dari Nabi Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye. Ya. Efraim dan Manasye. Sedang kitab-kitab dari para imam tadi juga menyebut nama anak Nabi Yusuf dari Zulaikha adalah Efraim dan Manasye. Artinya nama Zulaikha dengan nama Asnat sebenarnya adalah merujuk pada orang yang sama. Hanya saja kita tidak mengetahui apa sebabnya para imam itu kemudian menggunakan nama Zulaikha, sedang pada kitab Kejadian namanya adalah Asnat. Ya. Pada Taurat nama istri Nabi Yusuf adalah Asnat. Ya. Taurat pada kitab Kejadian nama istri Nabi Yusuf adalah Asnat. Ya. Jadi para imam penulis kisah Nabi Yusuf justru menggunakan nama Zulaikha, sehingga kaum muslim lebih mengenal Zulaikha daripada nama Asnat. Padahal baik Asnat maupun Zulaikha dengan Nabi Yusuf mempunyai dua anak yang namanya sama. Ya, jadi tapi untuk selanjutnya kita akan menggunakan nama Asnat, menggunakan nama Zulaikha untuk istri Potifar atau istri Nabi Yusuf. Ya. Di kitab Kejadian dikisahkan bahwa apa saja yang dikerjakan oleh Nabi Yusuf ketika bekerja di rumah Potifar, ya, itu semuanya berhasil dengan baik. Bahkan mengerjakan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh kepala rumah tangga Potifar sendiri. Ya. Ada perselisihan antar budak, misalnya antar budak Potifar, tapi ketika kepala rumah tangga tidak mampu menyelesaikan, justru Nabi Yusuf bisa menyelesaikan pertikaian itu dengan bijaksana, bisa diterima oleh semua orang yang terlibat dalam perselisihan. Ya. Jadi apa yang dikerjakan oleh Nabi Yusuf berhasil dengan baik, sehingga akhirnya apa? Akhirnya Potifar menjadi sangat tertarik kepada Nabi Yusuf, ya, dan kemudian ingin menjadikan Nabi Yusuf itu sebagai anak angkatnya, dan itu kemudian disampaikan kepada istrinya agar Nabi Yusuf dijadikan anak angkat mereka, dan rumah Nabi Yusuf lebih didekatkan lagi dari istana mereka.
yang sebelumnya agak berjauhan, supaya Nabi Yusuf dapat setiap saat berada di rumah Potifar, maka Nabi Yusuf sampai dipindahkan ke tempat yang sangat berdekatan dengan istana Potifar, dan ingin dan akhirnya Nabi Yusuf diangkat sebagai anak angkat oleh Potifar dan istrinya, ya. Setelah beberapa tahun kemudian, ya, Nabi Yusuf menjadi seorang pemuda yang dewasa, yang cakap, yang santun, yang perkataannya enak didengar, pekerjaannya selalu dapat diselesaikan dengan baik. Dan satu hal yang yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf yang berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang Mesir semuanya. Apa itu? Yaitu Nabi Yusuf mempunyai cara beribadah yang berbeda dengan orang-orang Mesir. Ya. Nabi Yusuf melakukan sholat, ya, melakukan ibadah yang tidak dikenal oleh orang-orang Mesir. Nabi Yusuf bukan menyembah dewa Amun-Ra, tapi menyembah Tuhan yang tidak kelihatan, yang kalau ditanya siapa Tuhannya, Nabi Yusuf menyebutnya Allah. Ya. Tuhannya adalah Allah atau Allah. Ya. Jadi nama yang berbeda dari dewa orang Mesir yang bernama Amun-Ra, ya, yang ada patungnya. Ya, kalau Tuhannya Nabi Yusuf tidak ada bentuk visualnya, tidak nampak, tidak bisa dilihat. Kalau Nabi Yusuf ditanya bagaimana bentuk atau wujud Tuhannya, Nabi Yusuf tidak bisa menyatakan secara visual bahwa Allah bentuknya seperti ini, seperti itu. Tidak bisa menyebutkan, Nabi Yusuf tentu tidak bisa menyebutkannya. Namun, apa yang dilakukan Nabi Yusuf dalam menyembah Tuhannya tidak dipersoalkan oleh orang-orang Mesir. Karena apa? Ternyata Nabi Yusuf orang yang sangat cakap, terampil, bekerja dengan baik, bisa bijaksana, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang rumit. Ya. Dan juga kadang-kadang mentakwil mimpi orang-orang tertentu yang bertanya kepadanya. Nah, ini yang membedakan, inilah yang membuat akhirnya Potifar juga tertarik kepada Nabi Yusuf, sehingga akhirnya Nabi Yusuf diangkat menjadi anaknya meskipun dengan menyembah Tuhan yang berbeda. Tidak dipersoalkan oleh Potifar maupun istrinya, tidak dipersoalkan oleh para budak yang lain, tapi justru mereka menerima dengan baik, ya. Tapi juga mungkin karena Nabi Yusuf sendirian, ya, tidak punya pengikut dan sebagainya, tidak ada yang tidak menimbulkan konflik, ya, tidak menimbulkan konflik, sehingga apa yang dilakukan Nabi Yusuf dalam beribadah kepada Allah itu tidak menjadi persoalan bagi mereka, ya, tidak menjadi persoalan bagi orang-orang Mesir. Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang kisah Nabi Yusuf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.